Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah ini. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Kita langsung mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar ProModel. Nah, ini softwarenya. Oke. Jadi ProModel itu software untuk mensimulasikan suatu sistem dan menganalisa suatu sistem produksi. Oke. Jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan ya adalah klik kanan pada ProModelnya, klik Run as Administrator. Klik yes. Kenapa harus Run Administrator? Karena ada beberapa menu yang nggak bisa dibuka jika kalian tidak menggunakan Run as Administrator. Oke. Jadi yang kita gunakan sekarang ini adalah ProModel versi student. Jadi versi student ini ada batasannya. Seperti location-nya tidak bisa lebih dari 20, entitasnya tidak bisa lebih dari 8 dan sebagainya gitu loh. Nanti saya jelasin nih apa itu location, apa itu entitas, apa itu resources, oke? Lalu kamu klik oke. Sip. Setelah klik oke, kamu close. Getting start-nya. Kamu klik file. Kamu klik new. Kamu buat title-nya simulasi tukang cukur ya, nama, dan kamu masukkan NIM-nya. Oke. Setelah itu saya jelaskan dasarnya. Pertama ini ada yang namanya time unit dan distance unit. Jadi isinya tuh sesuatu yang akan menjadi satuan ya setiap waktu dan jarak yang nanti ada dalam model Anda. Nah, nanti ini kayak graphic library itu nanti saya ajarkan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kamu klik oke. Sip. Oke. Setelah itu kita di sini akan melaksanakan learning by doing. Jadi saya akan menerangkan teorinya, lalu praktek ya, agar lebih mudah dipahaminya. Oke. Sekarang kita klik build. Oke. Klik location. Nah, location ini apa sih? Location itu mempresentasikan sebuah area di mana bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses. Oke. Jadi intinya location itu tempat di mana entitas diproses, didelay, disimpan serta beberapa aktivitas lainnya. Oke. Jadi entitas itu apa sih? Entitas itu sesuatu yang diproses oleh location. Kalau di manufaktur ya berarti entitasnya itu dari bahan jadi sampai dari raw material sampai bahan jadi. Kalau misalkannya di rumah sakit berarti entitasnya itu pasien. Berarti dari pasien dia sakit ya sampai nanti diproses sehingga pasien tersebut sembuh atau dirujuk ke rumah sakit lain atau meninggal dan sebagainya. Oke, ngertilah ya. Sip. Kita lanjut. Di sini karena kita akan melakukan simulasi tukang cukur, ya, kamu klik graphic library-nya. Oke. Kamu klik ini masinis ya, kita anggap aja ini tukang cukur, oke. Kita anggap aja ini tukang cukur. Jadi dalam barbershop yang akan disimulasikan dalam ProModel pada pertemuan ini itu prosesnya masuk pintu, menunggu, dicukur, dan selesai.
Oke, berarti masuk pintu, menunggu, dan selesai. Oke, sekarang location-nya nih untuk memproses entitasnya baru satu, yaitu tukang cukur. Kita namain tukang cukur. Tukang cukur. Kita buat kapasitasnya satu. Maksudnya gimana sih? Jadi kapasitasnya satu itu berarti tukang cukur ini hanya mampu mencukur satu orang dalam setiap kali proses. Unit ini apa sih? Unit ini jumlah locationnya, jumlah location tukang cukurnya, jumlah tukang cukurnya deh intinya. Jadi kalau kita buat unitnya 2, berarti tukang cukurnya ada 2. Nih, kita lihat ya. Oh, ada 2 kan? Kita buat 1 dan kapasitasnya 1. Oke. Nanti ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Yang kedua, kamu uncheck new-nya, oke. Kamu masukkan ini teks, ya. Klik kiri, oke. Kamu masukin lagi di sini, klik kiri lagi. Oke, jadi dia ada namanya gitu, tukang cukur. Kenapa harus di uncheck nih? Misalnya kalau kita nggak nge-uncheck new-nya ini, nggak uncheck ya, kita masukin lagi. Oke, jadi dia membuat location baru. Padahal tadi kita dibatasi oleh 20 location. Jadi setiap memberi nama itu new-nya di uncheck ya. Oke, pinter. Kita hapus dulu ya. Karena kalau misalnya ini nggak dihapus, nanti program pro modelnya nggak akan running karena dia bingung. Oke, delete. Oke, sekarang kita masukkan proses menunggu. Nah, setiap memasukkan location yang baru, kamu klik new-nya. Oke. Kamu klik entity spot. Ya, kita akan membuat tempat tunggu. Oke, sini misalnya. Kita klik entity spotnya. Oke. Setiap membuat location yang baru, ingat, diklik new-nya, baru dimasukkan location-nya. Oke. Kita tulis di sini. Ruang tunggu. Oke. Kapasitasnya kita buat 3 ya. Kita akalin biar dia tidak menambah location. Caranya kamu uncheck new-nya, kamu masukkan entity spotnya lagi. Tuh. 1 2 3. Oke, 3 karena kapasitas ruang tunggunya ini ada 3 ya. Kapasitas ruang tunggunya ini ada 3. Lalu kamu masukin lagi teksnya ya di sini ya, ruang tunggu. Ingat, new-nya jangan kamu centang, nanti dia akan membuat location baru. Nah, kita buat lagi pintu masuk. Oke. Sorry. Nah, oke, pintu masuk kita klik di sini. Uncheck lagi nya. Tulis lagi kamu tulis di sini. Pintu masuk. Oke. Kamu klik lagi teksnya, kamu masukin lagi. Oke. Kita buat di sini pintu masuk kapasitasnya 1 karena modelnya ini pintunya itu kecil, hanya bisa dimasuki oleh 1 orang. Ya. Kita lanjut lagi. Ini penentuan location sudah selesai. Kita lanjut lagi ke build entitas. Ya. Jadi apa sih entitas nih? Entitas ini seperti yang tadi saya contohkan. Jadi entitas itu setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas tuh suatu objek yang akan diamati oleh sistem. Contohnya ya bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi. Nah, di kasus simulasi tukang cukur ini, entitasnya berarti pelanggan yang mau cukur. Oke, nah, kita pilih ya, pelanggannya cewek nggak apa-apa, bukan muhrim, kita anggap aja ini cowok gitu. Ini pelanggan ya. Nanti kalian saya ajarin buat masukin graphic library yang original. Jadi graphic library-nya cuma
Jadi Grablery-nya itu nggak cuman terbatas yang ada di sini saja. Mungkin kalau apa namanya, nanti kan setiap tugas tuh kan beda-beda ya. Ada yang misalnya di restoran atau di manufaktur yang memang produknya beda. Nanti saya ajarin di pertemuan selanjutnya. Oke, kamu masukin ini entitasnya pelanggan ya. Speednya 150 aja, maksudnya speednya itu FPM feet per menit. Jadi feet per menit ini berarti 150 feet per menit. Ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Oke, kita lanjut. Setelah kamu masuk ke entitasnya, kamu masukin arrival-nya. Nih, kamu klik build lagi. Sorry batuk ya. Klik arrival. Oke, jadi arrival itu apa sih? Jadi arrival ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Baik banyaknya lokasi, tempat kedatangannya, ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Oke? Nah, kira-kira arrival gitu kan ya. Ada entitasnya. Entitasnya berarti apa? Entitasnya berarti pelanggan yang arrive, yang datang tuh pelanggan gitu di sini tuh. Oke. Nanti kita atur kedatangannya. Nah, lokasinya di mana gitu loh. Jadi pertama kali apa? Entitas memasuki sistem itu di mana sih gitu loh. Berarti lokasinya di pintu masuk, bukan di ruang tunggu atau di tukang cukur. Oke. Kalau di manufaktur berarti pertama kali masuk inbound kan? Berarti di gudang. Oke. Kuantitasnya itu menunjukkan banyaknya entitas yang tiba pada setiap kedatangan. Berarti setiap kedatangan tuh berapa sih gitu loh. Kita buat setiap kedatangan tuh 1 orang. Oke. Frekuensinya itu kita buat interval kedatangannya setiap kita buat 30 menit sekali. Jadi setiap 30 menit sekali dia masuk 1 customer. Oke. Pinter sekali. Ya. Kita lanjut. Occurrences-nya kita buat infinite. Jadi pelanggannya itu nggak terbatas datangnya gitu loh. Jadi kalau occurrences-nya ini buat misalnya apa, sumber daya yang terbatas gitu loh, kayak minyak. Kalau pelanggan kan dia nggak terbatas, dia kan datang terus gitu loh. Oke, ngerti kan? Gampang. Kalau gampang kita lanjut ke processing. Nah, ini bagian yang paling sedikit sulit. Oke, klik processing ya. Oke, jadi processing ini apa sih? Jadi processing itu merupakan operasi yang dilakukan di dalam location gitu. Jadi processing itu menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas tuh si customer tadi, mulai dari masuk sistem, mulai dari masuk pintu masuk sampai dia selesai, sampai keluar sistem, sampai dia selesai dicukurnya gitu loh. Oke. Pertama prosesnya ya. Entitasnya berarti pelanggan. Lokasinya proses pertama berarti di pintu masuk. Ya enggak? Pintu masuk. Oke. Operasinya nggak perlu kita isi dulu karena di pintu masuk itu apa ya namanya? Tidak ada proses sama sekali. Hanya buka pintu terus masuk ya. Outputnya berarti tetap pelanggan. Setelah pelanggan masuk pintu masuk, dia nggak bakal keluar jadi mobil gitu. Pelanggan masuk ke pintu masuk, keluarnya pelanggan ya. Destinasinya ya dari pintu masuk berarti ke ruang tunggu. Oke. Dari ruang tunggu. Oke ya. Lanjut ya. Nah, move logicnya kita buat move ya for 1 minute. Oke.
Jadi pelanggan dari pintu masuk ke ruang tunggu dia berjalan selama 1 menit. Jadi terukur di sini gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti kan? Insya Allah ngerti. Ya jadi kita lanjut ya. Tadi kan kita manual, kita masukin satu-satu kan, ya nggak? Sekarang ada cara yang lebih gampang. Kita tinggal klik proses selanjutnya. Berarti proses selanjutnya adalah ruang tunggu. Kita klik ruang tunggunya, klik kiri. Oke. Kamu klik lagi, klik kiri lagi di tukang cukur. Ini kamu jangan ditekan ya, ini dilepas aja tuh. Klik lagi di tukang cukur. Nah, oke. Tuh dia secara otomatis masuk. Ya. Secara otomatis masuk. Kita buat operationnya. Oke. Berarti operationnya kita buat misalnya dia nunggu selama 20 menit misalnya ya. Wait 20 menit. Oke. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Wait 20 menit. Kamu klik 2 kali di sini, klik ya. Kamu klik comply. Udah benar belum? Oh, ternyata programnya udah benar. Coba kalau kita buat programnya salah. Kita buat wait 20 menit. Oke. Sorry, salah pencet. Nah, salah gitu loh. Katanya menit itu salah gitu. Makanya kamu ganti lagi. Jadi min. Oke, kamu coba lagi. Ternyata bener gitu loh. Oke, kita lanjut. Oke, setelah di tukang cukur, oke, kamu klik tukang cukurnya, ya nggak? Kamu klik road to exit di sini, tuh road to exit. Tuh, kamu nggak usah nulis lagi kayak tadi, tukang cukur, langsung road to exit. Oke, kita buat proses di tukang cukur. Jadi abang tukang cukur ini sekali cukur, sekali memproses entitas, ya, dia membutuhkan waktu sebanyak 15 menit. Oke. Ini kan nunggu 20 menit. Terus dicukur 15 menit, 5 menitnya kemana? Ya mungkin nanti pelanggan ini nunggu untuk apa ya? Nunggu untuk si customer yang udah dicukur itu buat bayar dulu. Kadang gitu kan, bersih-bersih dulu. Oke. Oke. Setelah apa ya, ini terpenuhi, ini selesai gitu ya, sampai exit, baru kamu coba play. Oke, set dulu. Nah, ini kamu kumpulin, ini dikumpulkan untuk menilai apakah kamu benar-benar, apakah kamu mengikuti setiap instruksi saya. Kamu tulis nama Jakfat Haikal, kamu tulis nama, kamu tulis NIM-nya, kamu tulis NIM-nya, kamu tulis instruksi. Oke. Save. Oke, tuh kan, jalan kan? Oke. Oke, stop ya. Sebentar ya, kita tambahin lagi ya. Build, processing. Kita tambahin di sini move logicnya, saya lupa. Dari sini jalan ke sini. Dari ruang tunggu jalan ke tukang cukur. Kita buat move for 1 min ya. Kita play lagi. Oke, itu kan. Oke, ini dasarnya ya. Oke, selesai. Jangan dikolek statistik dulu karena nanti saya ajarin di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian lihat tugasnya di forum. Jadi ada 2. Satu, membuat apa ya? Mengikuti instruksi yang saya berikan ya. Kamu buat seperti ini pasti sama. Yang kedua, kamu buat dengan kreativitas kamu sendiri. Misalkannya simulasi setim mobil, simulasi restoran mungkin, atau simulasi yang pokoknya yang sederhana deh, yang kalian bisa. Lalu dikumpul ke saya. Oke? Saya tutup mata kuliah ini. Semoga memaklumi dengan keadaan yang terjadi sekarang, karena bukan kita aja yang kena imbasnya gitu. Semoga kalian paham ya.
Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan tadi. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.